Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja, saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan negara kita tidak menganut sistem pemisah kekuasaan atau trias politika murni, akan tapi menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution power. Hal ini dikarenakan dalam UUD 1945 tidak membatasi secara tegas bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 orang saja. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, Pasal 1 Ayat 2, kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Kelebihan sistem pemerintahan negara Indonesia. Adanya pernyataan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum dan konstitusional. Hal ini memberikan kepastian hukum dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah negara. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPR berwenang mengubah UUD dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Menurut UUD, hal ini pernah dilakukan karena presiden dinilai telah melanggar haluan negara atau UUD 1945. Contoh, Presiden Soekarno, 1867, Presiden B.J. Habibie, 1999, dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, 2002. Jabatan Presiden Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Dan sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Presiden bekerja sama dengan DPR dalam pembuatan undang-undang. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Hal ini dimungkinkan karena kabinet, menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan presiden hanya bertanggung jawab kepada presiden. Kelemahan sistem pemerintahan negara Indonesia. Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat. MPR merupakan lembaga negara yang syarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketepatan-ketepatannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu. Contoh, pada masa Orde Baru wewenang MPR untuk mengubah UUD tidak pernah dilakukan. Meskipun banyak suara-suara rakyat yang menghendaki amandemen, kurang berpengaruhnya pengawasan rakyat terhadap pemerintah, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan dapat mengarah ke otoriter. Contoh, pada masa Orde Lama presiden dapat membubarkan DPR dan lembaga-lembaga negara lain tidak berfungsi bahkan seakan menjadi pembantu presiden. Demikian juga pada masa Orde Baru meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan profesional, program-program pemerintahan tidak berjalan efektif dan populasi berpihak kepada masyarakat. Sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi.
Kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR, lembaga tertinggi. MPR mendistribusikan kekuasaannya, distribution of power, kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Ini adalah susunan lembaga negara sebelum diamandemen. B. Pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah amandemen. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terdiri atas 34 provinsi, termasuk daerah istimewa. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet dan menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri dari 2 kamar bikameral, yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi. Sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD juga terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Ini adalah susunan lembaga negara sesudah diamandemen. Perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. 1. MPR. Sebelum amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sesudah amandemen. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, dan MK. 2. DPR. Sebelum amandemen, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sesudah amandemen. Setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian Presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan Presiden, dan lain sebagainya. 3. Presiden. Sebelum amandemen, Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif power, juga memegang kekuasaan legislatif power, dan kekuasaan yudikatif
power. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Setelah amandemen, kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode. 4. Mahkamah Konstitusi. Sebelum amandemen, Mahkamah Konstitusi berdiri setelah amandemen. Setelah amandemen, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 5. Mahkamah Agung. Sebelum amandemen, kedudukan, kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Pasal 24. 1. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif. Setelah amandemen, kedudukan MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping itu sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia, pasal 24, 2, UUD 1945 hasil amandemen. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 24, 2, UUD 1945 hasil amandemen. 6. BPK. Sebelum amandemen, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 23. Sesudah amandemen. Pasal 23F. 1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. 2. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G. 1. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan Undang-Undang